Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki bisa melaksanakan zikir ala kadarnya, senantiasa mencari ridhonya, kasih sayangnya, rahman rahimnya. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan uraian taklim ala kadarnya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dan kasih sayangnya, bisa manfaat buat kita sekalian. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tentang sejarah beragamanya Nabi Muhammad. Karena dengan berjalannya waktu, biasanya agama itu akan membias dari agama mutlak, kemudian berubah menjadi agama persepsi. Kalau agama mutlak itu tentunya nggak bisa dipelajari, karena yang mutlak itu tidak terdefinisi dan juga tidak terukur. Sedangkan manusianya relatif terukur sebatas kemampuan pemahamannya saja. Maka pasti kalau agama mutlak itu tidak bisa dipelajari. Makanya di dalam kitab menceritakan bahwa semua rasul-rasul itu proses agamanya bukan lewat belajar, tetapi diawali dengan penanaman nur, izin Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril untuk menanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kolbu Nabi Muhammad. Dan proses berikutnya adalah metodologi zikrullah, atau kalau kita globalkan, yang turun kepada rasul-rasul itu ternyata setelah ditanamkan nur, maka diajari juga tentang cara berzikir yang berupa semedi atau zikrullah. Bentuknya seperti itu. Semua rasul-rasul seperti itu. Duduk diam sambil beserta dengan kaifiatnya atau tata caranya yang diajari oleh malaikat Jibril.
Nah, di dalam cerita pun ada yang menceritakan saat itu Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak, kan seperti itu ceritanya. Tapi logikanya, kalau sholat itu sholat dinamis, mana mungkin bisa bengkak kaki kan gitu. Kecuali beliau saat itu statis diam. Maka logikanya berarti yang dikerjakan saat itu adalah zikir diam, dalam posisi diam, duduk diam. Dan metodologi berikutnya setelah penanaman nur, kemudian zikrullah semedi. Ini bukan mengacu pada satu agama tertentu. Artinya kita coba generalkan saja bahwa turunnya agama-agama langit ya seperti itu pada semua rasul. Yang ketiga adalah khalwat atau tapa brata. Yang ini nabi-nabi temponya selama 40 hari dunia saat itu. Kalau Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Nuh di atas perahu, Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nah, ternyata semua nabi-nabi pun melalui proses yang sama. Dan kemudian metodologi yang berikutnya adalah berjuang mengemban visi misi ketuhanan, mati-matian. Sudah berjuang ya berkorban yang mati-matian. Dihadapinya semua rintangan. Semua nabi rasul pun begitu. Coba dibuka sejarah. Apakah ada nabi yang belajar lewat buku atau lewat seorang pendeta atau rabi Yahudi atau lewat ulama-ulama agama zaman itu? Kan nggak ada. Mulai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ternyata nggak ada yang lewat belajar. Makanya akan ketemu, nyambung benang merahnya dengan Asy-Syura 52, bahwa yang ketemu metodologi itu adalah bagi orang-orang yang terpilih dan dikehendakinya. Jadi yang pertama adalah ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Yang kitab itu dan iman itu dirupakan nur yang ditanamkan di dalam kolbu orang-orang yang dikehendakinya. Nah, jika metodologi agama yang turun kepada semua rasul itu sama, berarti agama pun berarti isinya metodologi itu. Artinya jika keluar dari metodologi itu berarti bukan agama seperti yang prosesnya sama dengan beliau-beliau. Makanya agama itu mestinya dimensi yang mutlak,
turun dari yang maha mutlak, sifatnya top down, bukan bottom up, bukan dipelajari. Tapi kalau agama persepsi, ya itu yang bisa dipelajari. Suka-suka akal kita, bisa belajar lewat kitab, bisa belajar lewat ceramah, bisa belajar lewat YouTube, Google. Tapi agama yang mutlak mesti turun dari yang maha mutlak, lewat metodologi mutlak, beserta potensi yang mutlak. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau agama sekarang kita tidak mencari metodologi yang sama dengan yang dialami Nabi, ya susah ketemu ujung pemahaman yang sama, karena nggak akan ketemu kejadian yang sama. Makanya kan di dalam hadisnya itu kan Nabi juga menyampaikan untuk mencari proses penanaman nur itu, yang beliau sampaikan untuk berbaiat akan daku atau berbaiat akan ilmu yang waris daripadaku, maka akan disebut golongan umatku. Karena ini penting, penanaman nur iman dan nur kitab itu mutlak, karena bahannya itu, bentuk izin dan ridhonya yaitu, baru memungkinkan apa yang turun dari Allah itu yang memungkinkan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau Nabi menyampaikan awaluddini ma'rifatullah, itu benar. Jadi awal beragama itu kapan kita mulai mengenal Allah. Berarti bukan di syariat, bukan pula di tarekat, bukan pula di hakikat, tapi bermulanya agama itu ketika kita mulai masuk alam ma'rifatullah. Karena hubungannya jelas, agama ini adalah turun dari yang maha mutlak. Maka untuk memahami agama itu ya mesti beserta yang maha mutlak dan mengenal yang maha mutlak. Itu kalau sebatas pemahaman kita sendiri ya menjadi persepsi, benar ya persepsi kita, salah ya persepsi kita, tidak ketemu dimensinya, tidak ketemu alam yang sama. Makanya kita akan lihat perbedaan itu adalah jika agama itu menjadi agama persepsi, maka 1000 kepala pasti akan ada 1000 pemahaman yang berbeda. Apalagi 1000 kepala dibedakan dengan perbedaan zaman 1000 tahun, sudah jauh berbeda lagi. Padahal mestinya agama kan sama. Jika lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, maka akan ketemu kejadian yang sama. Sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tapi beliau bisa membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Begitu pula kita mestinya, sekalipun tidak pernah hidup di zamannya Nabi Muhammad yang telah lewat 14 abad yang lalu,
Mestinya jika kita melewati jalan yang sama, metodologi yang sama, yaitu lewat penanaman nur, kemudian semedi zikrullah, kemudian khalwat atau tapa brata, dan kemudian berjuang sungguh-sungguh mati-matian membawa visi misi ketuhanan, maka barulah memungkinkan ketemu kejadian yang sama yang dialami oleh Nabi. Maka pasti kita akan membenarkan Rasul-Rasul dahulu, kitab-kitab dahulu, karena kita ketemu kejadian yang sama dengan orang-orang yang melewati jalan yang sama. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.